Kami dari kelompok 3 akan melakukan observasi terkait kurikulum pendidikan di SMA Adiluhur. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin perkenalkan, nama saya Syakira Nur Amalia, rekan saya. Nama saya Kanumira. Saya Aisyah Amelia. Saya dari Universitas Sunda. Izin wawancara ya, Bu, tentang Iya. kurikulum. Boleh ya? Sebelumnya kita berbicara dengan Ibu siapa? Siti Ibu Prodan. Saya mau menanyakan tentang bagaimana strategi yang Ibu terapkan dalam melaksanakan kurikulum di kelas agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ini. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, melakukan asesmen diagnostik awal. Bagaimana upaya sekolah dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensi sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa secara optimal? Dengan fasilitasi yang dibutuhkan peserta didik dan guru. Bagaimana prosedur yang Ibu gunakan dalam melakukan penilaian hasil belajar dan penetapan KKN? Penetapan KKN kan di kurikulum Merdeka nggak ada KKN. Kalau penilaian hasil belajar di sini, Penilaian hasil belajar di sini ada penilaian ketika kegiatan belajar, asesmennya ada yang ketika dilakukan sedang pelaksanaan pembelajaran, ada yang di akhir, ada juga yang di awal. Ibu, apa saja kendala atau tantangan utama yang Ibu hadapi dalam mengimplementasikan kurikulum di lingkungan kelas? Tantangan kami kalau ketika mengimplementasikan kurikulum yang sekarang, tantangannya karena mereka itu dulu kurikulum merdekanya itu merdeka, jadi ada kebiasaan negatif yang kurang sesuai di sini. Mungkin mereka terlalu bebas seperti itu ya, terlalu bebas ya, nggak semua sih, beberapa anak seperti itu. Artinya motivasi belajar mereka itu kurang sesuai dengan tujuan yang akan mereka capai nanti, seperti itu. Jadi kami memberikan motivasi kembali dan memberi pengertian kepada mereka tujuan mereka ke sini apa, kemudian apa yang seharusnya dilakukan, apa yang dimaksud dan tujuan dengan kurikulum merdeka itu seperti apa arti merdeka. Inovasi atau terobosan baru apa saja yang sudah sekolah kembangkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kurikulum di sekolah ini? Inovasi yang dilakukan sekolah. Ya. Inovasi yang dilakukan sekolah itu dengan melakukan pembaruan digital, misalnya memberikan pelatihan ke Bapak Ibu guru tentang penggunaan media pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi yang sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, kemudian melakukan IHT seperti itu, memperbaharui fasilitas yang ada, misalnya yang sudah tidak layak pakai terus diperbaiki. Di ruang-ruangan itu semua diusahakan supaya ada proyektor seperti
assessment dengan melalui CBT, nggak lagi manual seperti itu. Bagaimana sekolah mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila ke dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran? Diintegrasikan ketika pembelajaran itu sudah masuk ya ke dalam. Kalau dulu namanya modul ajar, kalau sekarang namanya PPM, itu sudah langsung diintegrasikan ke sana. Kemudian juga ada kokurikuler yang kami lakukan. Kalau kemarin itu P5 itu sudah kami lakukan. Kemudian di pelaksanaan kehidupan sehari-hari ketika di kelas itu juga sudah kami lakukan. Yang terakhir, bagaimana upaya sekolah dalam menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja saat ini? Bagaimana sekolah menyesuaikan Kurikulum agar sesuai dengan perkembangan saat ini. memberikan pembelajaran kepada siswa sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan perkembangan saat ini serta sesuai dengan kondisi dan lingkungan sekolah dan anak-anak atau siswa, atau sekarang di job learning namanya murid, dulu namanya peserta didik, udah sama aja kayak gitu. Ganti-ganti namanya. Udah sih gitu aja. Sudah, alhamdulillah. Ya, sama-sama. Aku dari Universitas Indah Prasta, nama aku sebenarnya Isa Amelia, dan ini rekan aku Eka Nurmila. sebelumnya nama aku siapa? Aku Wira Diputra. Oh Wira. Bisa dipanggil Wira. Oke. Aku di sini mau izin nanya ya tentang kurikulum. Boleh Kak? Bagaimana pendapat kamu mengenai cara guru mengajar sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah ini? Oke. Kalau di sini sendiri kan kurikulum mereka kan kurikulum merdeka ya. Nah jadi guru-gurunya tuh ngajarnya nggak yang terlalu apa ya dibilang profesional, tapi maksudnya nggak yang serius banget gitu loh. Jadi kayak tetap terbuka, terus kayak cara ngajarnya asik, terus kayak lebih bisa apa ya ngertiin kita gitu loh. Jadi kayak masih bisa ada main-mainnya, nggak yang serius-serius banget gitu. Tapi untuk saat ini oke lah, cara ngajarnya action. Oh iya. Dari kegiatan ekstrakurikuler atau proyek belajar yang kamu ikuti, mana yang menurut kamu paling membantu mengembangkan keterampilan kamu? Menurut aku sih pramuka sih Kak. Soalnya dia tuh kayak ngajarin kita kayak kerja sama, terus cara tanggung jawab ya gotong royong, terus cara kita mandiri juga kan gitu. Itu sih paling menurut aku pramuka sih yang paling emang ngajarin tentang kehidupan sehari-hari. Kalau di sini tuh ekstrakurikulernya ada apa aja? Ada pramuka, paskibra, saman, tradisional, pencak silat, dan lainnya mungkin nggak bisa pesan satu. Kamu ikutnya apa? Aku ikutnya tari sih sama saman. Dulu pramuka tapi sekarang enggak. Sekarang baru.